Yo, halo! Kali ini saya mau bahas sebuah tablet dari merek Nokia yang umurnya udah 16 tahun. Ya, beneran, ini tablet loh. Oke, biar nggak penasaran, langsung aja dah di unboxing. Di sini dapat charger atau adaptornya dengan model yang langsung nyambung sama kabel dan colokannya bulat kecil kayak gini. Untuk outputnya 5 volt 0,8 ampere. Terus ada baterainya dengan tipe BP4L, kapasitasnya 1500 mAh. Nah, ini ada box lagi, kok charger ya? Yap, ini dia unitnya, yaitu Nokia N810 Internet Tablet. Wah, dari pandangan pertama aja udah kelihatan kalau ini bukan barang sembarangan pada zamannya. Kerasa mewah ya. Untuk warnanya ini silver campur abu-abu dan ada pola garis-garis atau kayak serat gitu ya. Bahannya juga ada yang plastik dan semacam plat aluminium. Jadi masih kerasa solid dipegangnya. Oh iya, mungkin udah bisa ditebak juga kalau ini barangnya kondisi bekas. Saya beli lewat toko Pak Edi dengan harga 500.000. Wah, lumayan tuh buat sekelas handphone bekas dan jadul. Tapi yang ini lagi-lagi nggak sembarangan. Karena Nokia N810 ini unitnya langka. Terus yang saya dapat ini katanya sih masih normal dan mulus. Oke, kita cek and recheck. Di bagian depan ini ada layar berukuran 4,13 inch. Ada tulisan Nokia N810, terus ada lampu indikator, sensor, webcam, tombol swipe, dan back. Di sisi kirinya ada lubang speaker, di sisi bawah ada semacam deck stand-nya biar bisa dibedirin di meja ya, kayak gini. Lumayan. Terus di sini juga ada switch buat buka back cover, mikrofon, dan slot untuk memorinya dengan tipe mini SD. Di sisi kanannya ada lubang micro USB, lubang untuk ngecharge, jack audio, dan lubang speaker lagi. Kalau di sisi atasnya ada tombol buat full screen aplikasi, pengatur volume, dan switch lock. Oh iya, ini ada tempat untuk stylusnya juga ya. Kayaknya sih masih bawaannya nih. Terus ini bisa di-slide ke atas. Dan di sini ada keypad dengan model QWERTY. Ada tombol navigasi arah dan menu. Untuk di bagian belakangnya ini ada tulisan Nokia N Series dan Singtel. Setahu saya ini operator seluler dari Singapura ya. Kalau back cover-nya dibuka, di sini cuma ada tempat baterainya aja, nggak ada slot SIM-nya. Karena tablet ini Wi-Fi only dari bawaannya. Dan di sini ada keterangannya ya, modelnya N810 dengan tipe RX Strip 44. Oke, dari bodi emang masih bagus, paling agak kotor dan ada lecet-lecet dikit gitu. Masih bisa dimaklumi lah, karena nggak parah banget. Dan kalau dilihat-lihat, ini cakep juga ya. Emang kelihatan canggih gitu pada zamannya. Tapi yang paling penting, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan dari tablet Nokia N810. Sebenarnya UI-nya ini simple. Untuk navigasinya ini bisa pakai touchscreen, langsung sentuh pakai jari, atau lebih enak pakai stylus-nya, karena touchscreen-nya ini masih resistif. Pakai tombolnya juga bisa sih, tapi nggak di semua tampilan ya. Di atasnya ini ada icon untuk beberapa fungsi, seperti status baterai, koneksi, volume, dan brightness. Terus di sini ada semacam title bar. Kalau ditekan itu muncul menu dari tampilan yang lagi aktif. Terus di tengah-tengah ini bisa diisi semacam widget, atau di sini sebutnya applet. Nah, di bagian kirinya ini ada beberapa akses menu yang dibagi beberapa kategori. Ini ada yang berhubungan dengan urusan internet atau browser, terus ini ada menu untuk sosial, misalnya email, internet call, atau chat, dan yang kotak-kotak ini buat munculin semua menunya yang dibikin beberapa kategori lagi ya. Coba cek kontrol panelnya. Nah, jadi untuk OS-nya, dia pakai Maemo Linux Base OS 2008. Atau banyak disebut sebagai Internet Tablet OS 2008. Dan ini untuk versinya. Ada embel-embel Singtel lagi nih. Jadi emang benar nggak cuma tulisan di belakang tadi atau wallpapernya aja nih. Tapi memang unit ini region Singapura. Mungkin bandingan sama Singtel ini ya. Untuk memorinya ternyata dibagi gitu. Device memory sekitar 251 MB, sisanya 116 MB. Sedangkan yang internal memory sekitar 1,83 GB. Sisanya 1,75 GB. Masih lumayan lah. By the way, untuk kameranya ini dari bawaan nggak bisa dipakai buat foto-foto biasa ya. Karena memang sebagai webcam aja buat kebutuhan video call.
jadi nggak ada sampel fotonya nih. Nokia N810 ini dirilis pertama kali sekitar tahun 2007. Dan waktu itu, dari info yang saya dapat, perangkat ini nggak dijual resmi di Indonesia. Tapi untuk harganya sekitar 4 jutaan kalau dirupiahin. Nah, walaupun mengusung N-series, tapi sejatinya perangkat ini bukan handphone, melainkan sebuah perangkat tablet, atau dari Nokia nyebutnya internet tablet. Untuk speknya, dia pakai chipset T-OMAP 2420 dengan clock speed 400 MHz, RAM-nya 128 MB, internal 2 GB, layarnya TFT 4,13 inch 480x800, baterainya 1500 mAh, dan menggunakan internet tablet OS 2008. Nah, untuk OS-nya ini ternyata masih sejalur dengan OS Maemo, tapi versi 4.0 dengan kode name Sinop. Jadi ini abangnya dari OS yang dipakai Nokia N900, yaitu Maemo 5 Fremantle. Pantas masih agak mirip-mirip nih. By the way, OS Maemo ini based on Linux ya. Nokia N810 ini yang diunggulkan itu fitur internetnya, karena udah mendukung Web 2.0, udah bisa akses web berasa tampilan PC di masa itu. Dan untuk browsernya ini berbasis dari teknologinya Mozilla, serta support Flash 9. Terus ada juga fitur telepon lewat internet, support video call lewat Skype, bisa stream musik atau video, akses maps dengan GPS, dan fitur-fitur internet lainnya. Pokoknya emang diunggulin di sektor internetnya ya. Walaupun begitu, untuk aksesnya itu nggak bisa pakai data seluler, tapi pakai Wi-Fi. Dan sayangnya, untuk fitur-fitur internetnya ini sekarang udah hampir nggak berfungsi lagi. Karena udah nggak mendukung teknologi web yang sekarang, sertifikatnya udah banyak yang usang, dan aplikasi bawaan udah dimatiin servernya. Jadi ya udah terima nasib. Selain fitur internetnya, di Nokia N810 ini juga bisa buat coret-coret atau ngetik gitu. By the way, ngetiknya ini bisa pakai keypad atau touchscreen ya. Bukan on-screen keyboard sih, tapi digambar kayak nulis biasa gitu. Ya masih mending pakai keypad aja sih kalau menurut saya, walau keypadnya ini bukan yang terbaik feel-nya. Nah, selayaknya tablet, Nokia N810 juga ada fitur multimedia basicnya. Misalnya penampil gambar, pemutar video, dan musik player. By the way, untuk speakernya ini ternyata oke juga loh, udah stereo. Kalau untuk fitur lainnya, ini kayak yang ada di handphone basic gitu aja ya, biasa. Nah, gimana untuk aplikasinya? Sebenarnya di sini ada semacam application manager buat download atau install aplikasinya. Tapi dari bawaannya lagi-lagi udah dimatiin servernya. Cuma enaknya, di sini kita masih bisa ngerubah atau nambahin katalog yang masih aktif. Katalog ini mungkin lebih familiarnya disebut repository, source, atau sejenisnya lah ya. Nah, ini misalnya dari repository.maemo.org/extras untuk yang Sinop. Setelah ditambah, baru deh muncul nih list aplikasinya. Tapi cuma sedikit ya, nggak semua ada di repository yang masih aktif ini. Dan asing-asing gitu, emang kurang sih termasuk gamenya juga nih. By the way, buat dapat akses root di tablet ini mudah ya kalau udah nambahin katalog tadi. Tinggal install aja root sh dan Sutser. Habis itu udah bebas deh ngubek-ngubek lebih dalam lagi. Dan dari bawahnya juga udah ada terminalnya nih, namanya X-Terminal. Dan ini juga dari penggunaannya kayak di OS-OS Linux ya. Cuma saya kurang jago nih ngetik-ngetik beginian. Nokia N810 ini memang selayaknya sebuah tablet aja yang mengunggulkan fitur internetnya. Karena pada zamannya, fitur internet di sebuah perangkat genggam masih cukup terbatas ya. Dan walaupun ini disebut tablet, ukurannya ini nggak gede-gede banget kayak yang sekarang. Tapi kalau dulu segini udah gede sih. Dan kalau dipikir-pikir, waktu itu mending sekalian beli handphone yang canggih aja ya, lebih ringkas. Ya walaupun begitu, Nokia N810 ini menjadi salah satu perkembangan teknologi khususnya untuk sebuah perangkat tablet yang kita kenal sampai saat ini. Oke, jadi itulah tablet dari Nokia 16 tahun lalu, yaitu Nokia N810. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.